Islam Makhachev JDM lu masih Islam Makhachev berarti Masih. Masih belum ada nih maksudnya yang bisa mengalahkan Islam Makhachev ya. Formulanya belum ketemu nih ya. Susah ya. Ini Islam Makhachev nih kayak ya udah kayak Khabib tapi sekarang dia lebih sebenarnya pukulannya lebih bagus. Pukulannya Islam strikingnya Islam Makhachev nih sebenarnya lebih bagus dari Khabib, lebih rapi. Iya, udah dikasih lihat waktu lawan Dustin Poirier kan. Betul. Dikasih kisi-kisi kita. Walaupun groundnya memang Khabib lebih kuat. Oh iya benar. Ya kan, tapi kan di sini jadi lebih balance ya. Jadi ini seperti ya duplikatnya Khabib tapi dengan striking yang lebih bagus. Buat yang nanya kemana G, Sardo dan juga Bang M, kebetulan keluarganya ada yang sakit. G lagi sibuk promo film dan Sardo lagi evaluasi Beyond. Tapi terakhir ketemu Bilal Hasan nih, lagi ada Bilal Hasan di Indonesia nih coach. Iya, lagi dalam rangka apa tuh coach ya? Memang diundang. Oh sama Beyond ya? Kelihatannya iya sama Beyond ya kan, sama Selos kan? Sama Selos ya. Kemudian sekalian dia mau seminar rasanya. Oh di sini, nggak bisa bahasa Indonesia tapi tuh dia mau bahasa Inggris full kan? Iya, tapi bisa lah dikit-dikit. Dikit-dikit ya coach ya? Bisa kok. Tapi kalau menurut coach nih sebelum kita bahas 317, Bilal Hasan tuh bakal jauh nggak coach di UFC? Kalau dia masuk ke UFC ntar, kira-kira? Kalau saya bilang bisa dia. Bisa ya? Bisa. Oke, alasannya coach? Ya dia pasti udah juara. Iya. Dia juara dan udah defend title juga. Dan ground game-nya juga ada walaupun dia lebih ke striking ya. Oke. Jadi saya rasa sih dia bisa lah compete di UFC. Bisa ya? Iya. Jadi kelas mana tuh cocoknya dia coach? Dia. Di kelasnya dia yang sekarang aja gitu kali ya? Rasanya sih di kelasnya yang sekarang karena badannya udah cukup. Udah cukup ya? Iya cukup segitu. Iya, dan ini soalnya Bilal Hasan ini masalahnya adalah kayaknya memang banyak kan kita selalu bilang kalau orang Indonesia apa karena kita itu dalam tanda kutip gulat itu tidak populer di Indonesia sehingga kita tidak bisa compete di UFC sehingga kita harus kayak Bilal Hasan contohnya abroad ke luar negeri gitu baru bisa compete atau gimana sih coach, maksudnya secara apa ya, kan kita udah beberapa lah misalkan kita ngomongin JK Saragi terus yang kemarin juga coach kan ada Road to UFC dan kita tahu bahwa petarung kita secara level bukannya gimana ya tapi ini kita lihat dari musuh-musuhnya dari negara lain atau nggak apa segala macam kita nggak bisa compete gitu coach. Ini menarik nih. Nah iya maksudnya apakah ini petarung-petarung Indonesia ini harus tinggal di luar negeri kah? Atau gimana coach supaya bisa berprestasi gitu coach? Gini, ini menarik ya. Iya. Pertama saya mau ngomong mulai dari poin yang paling penting. Oke. Pertama adalah mental fighternya, yang paling nomor satu ya, mental fighternya. Jadi mostly ya orang pada saat dia mau tanding dia baru latihan keras. Ground game-nya atau dia mengejar ketertinggalannya, dia baru berlatih 2 bulan 3 bulan. Setelah dia compete and then dia off, dia mesti kerja, dia mesti cari uang, ya. Jadi dia off itu. Nah bedanya kalau di luar, dia latihan tuh buat jago. Nah itu nomor satu. Nah jadi saya nih latihan MMA dari tahun 2000 ya sampai sekarang bukan karena saya mau compete, karena saya mau jago. Saya latihan jiu-jitsu ya, latihan BJJ dari tahun 2001 itu karena saya mau jago gitu loh. Nah, itu yang dilakukan oleh fighter-fighter luar. Jadi mereka konsisten. Ya, mereka konsisten, mereka tuh haus untuk skillnya ya. Nah, terus kedua support system. Fighter di luar mereka udah latihan aja. Iya. Mereka latihan aja. Di sini ya kita lihat petinju-petinju elit aja yang zaman Om Elias Pikal gitu ya. Itu masih struggling gitu loh. Dia masih harus mikirin dia harus cari kerja, dia harus cari uang, ya kan? Oh ya Om Eli cepat sembuh ya. Saya dengar Om Eli lagi sakit. Iya. Kita udah chattingan. Nah, jadi kita harus bangun dari support sistemnya ya. Pertama mental fighternya. Fighternya bisa punya mental seperti itu kalau ada support sistemnya. Yaitu ya kita semua ini, industri ini.
Jadi industri ini harus ya combat sport, kita lihat kan sekarang Pak Ardi Bakri, Stelos ya, Paris Fernandes, ini semua mereka bersatu gitu loh. Prof Francino Tirta, mereka semua support supaya fighter-fighter ini ada panggung dulu. Setelah ada panggung, nah itu sebenarnya mereka harus giat nyari sponsor supaya mereka nggak sibuk ngurusin perut mereka dulu. Jadi setelah mereka nggak pusingin perut mereka, baru mereka latihan. Nah itu yang dilakukan oleh fighter-fighter luar. Mereka udah punya budaya gulat dari sejak sekolah, ya. Dan gulat itu mostly di MMA itu dominan sekali. Kita lihat John Jones dari gulat, Demetrius Johnson dari gulat, ya. Banyak fighter yang memang ground game di sana tuh kuat-kuat gitu. Sedangkan di Indo kita lebih banyak ke stand up fighting. Ya. Bahkan yang tadi coach sebut juga rata-rata itu kan stand up fight tuh. Misalkan Paris Fernandes kan ngurusinnya pasti stand up fight tuh kebanyakan. Bukan grappling ya, bukan MMA banget gitu. Iya. Selos juga kan termasuk Selos yang juga lebih ke stand up. boxing ya, stand up fighting, kickboxing. Ya gitu, bukan grappling rules. gitu. Iya. Nah, kalau di sini memang ya kekurangan itu kita harus akui gitu loh. Ya, untuk nah keuntungannya Bilal, dia lahir di sana dengan support system yang bagus. Yes. Dia di sana latihan. Ada atau nggak ada pertandingan, saya yakin dia latihan, gitu loh. Yeah. Nah itu ya sekeliling kita harus ada support ya dari keluarga. Ya. Dan kayaknya memang kalau di luar emang udah jadi kayak pekerjaan sih coach ya. Jatuhnya kayak lu mau fokus apa nih olahraganya, misalnya sepak bola, udah fokusin sepak bola. Mau MMA, ya udah fokusin wrestling misalkan gitu, MMA gitu. Jadi difokusin sementara kita mumpung lagi ini olahraga deh. Nanti kalau ada kerjaan lain, PNS tiba-tiba udah jadi PNS. Betul. Jadi kayak nggak ditekunin juga sih ya. Iya. Jadi sekarang kalau kita lihat udah mulai banyak combat sport di Indonesia, ini harusnya kita support, kita dukung. Terutama fighter-fighternya, ada JK Saragi kemarin, ya, ada Denny Dava, ada Rio Tirto. Walaupun mereka kalah, kita kasih support mereka. Karena memang untuk masuk ke road to UFC aja, itu sulitnya minta ampun. Mereka harus, karena yang pilih bukan, kita hanya memberikan nama-nama, ya. UFC-nya sendiri yang memilih, gitu loh. Dipilih pada saat compete ternyata ya seketat itu, seberat itu ya. Dan ada lagi faktor lainnya, tentunya faktor X. Ya, contohnya pada saat Rio dilanggar, kita pikir mau di anulir, tapi ternyata enggak. Ya, it's okay lah gitu. Memang agresif Arentau. Kemudian Denny Dava memang skill grapplingnya yang masih kurang. Ya. Dia terkena submission guillotine choke. Dia fokus megang kakinya. Harusnya dia defense 2-on-1 choke-nya guillotine-nya gitu. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh semua fighter Indonesia, bahwa coba jadi jago. Ya, kejar itu. Tapi kan susah. Mereka harus isi perut mereka. Keluarga mereka. Nah, ini ya kita ini nih. Kayak Bro Kemal. Lu bikin podcast ini pasti menginspirasi banyak nih, semua se-Indonesia lu. Mereka akan lihat, oh ini ada wadahnya. Bro Kemal bikin podcastnya, teman-teman yang lain bikin promotionnya, bikin eventnya sebanyak mungkin. Supaya apa? Supaya ini nanti banyak dilirik sponsor yang mau mensupport mereka, mau mendirikan sasana nutrisi mereka, dari segi nutrisi. Sebenarnya gini. Memang orang-orang di bule sana memang tulang-tulangnya lebih besar. Itu udah support keunggulan mereka. Ya. Nah, di sini nutrisi, gizi, weight cut-nya ya, dehidrasinya. Mereka begitu udah hari H, itu mereka udah kayak 2 kelas di atasnya gitu loh. Langsung ya pas hari H ya. Iya, mereka main di bantam ya, mereka main bantam. Tapi pas hari H, pada hari H mereka jadi feeder or bahkan jadi welter bahkan. Oh iya. Tiba-tiba ya. Bisa 5-10 kilo mereka langsung bounce back, balik lagi gitu loh ke situ. Nah, mereka jago di situnya. Mereka jago, mereka punya knowledge-nya. Mereka punya mentalnya itu gitu.
Ya, ya. Begitu fight kemarin, biasanya orang luar jauh lebih gede. Nah ini strength-nya aja udah kalah, kalah jauh. Nah makanya di situ PR-nya kita. Nah kayak kemarin si JK Saragih, JK ini jago banget kan, kita udah pernah ngobrol ya. Iya pernah. Saya sering, iya. Waktu berapa kali kita ngobrolin Saya audisi JK Saragih. waktu saya lihat audisi JK Saragih, waktu Iya. pertama kali saya mengaudisi dia ya di JK Saragih, saya lihat anak ini luar biasa powerful sekali. Ya kita pilih, dapat nilai bagus, ya nilai audisinya A. Waktu itu saya yang seleksi. Kemudian dia tiba-tiba naik sampai jadi champion. Kemudian terpilih ke Road to UFC. Lolos, masuk ke UFC. Itu perjalanannya saya tahu dia. Ya. Tapi sementara orang lain kan nggak tahu gitu ya. Apa perjuangan seperti dia itu. Ya dia melakukan kesalahan iya gitu loh. Tapi untuk mencapai di titik itu, bayangin aja 250 juta orang. Cuman satu JK Saragih. Dan ini ada Bilal. Bilal pun dia besar di luar. Walaupun ada darah Indonya. Sehingga mentalnya dia mentalitinya mental luar. Mentalitinya udah luar. Iya, karena beda. budayanya, tradisinya udah terbentuk. Iya. Gitu loh. Nah kita harusnya ya memang nggak bisa fighternya sendiri nih. Iya. Ini support system, ini tim ya, kerja sama tim. Nah kita udah membangun ini gitu loh. Ya kita ini semua udah membangun. Nah tinggal kita butuh teman-teman yang ngedengerin di sini, ya yang ngedengerin podcast ini, sponsor-sponsor ataupun promotor-promotor, terus bikin event, bikin support system untuk fighter-fighter kita gitu. Ya. Ya, toh ada yang tembus, toh ada yang seperti Bilal yang walaupun dia di luar, tapi dia ada darah Indonesia gitu. Ya itu kan menjadi satu inspirasi buat kita. Oh ada ya gitu loh yang bisa sampai ke sana. Walaupun di beberapa fighter kita yang tanding di Road to UFC ya, beberapa banyak yang gugur. Mereka tuh semua jago-jago loh. Iyalah. Saya didik 2 anak ya. Rama Supandi ya dari nol. Begitu juga Rio Tirto dari nol, saya lihat mereka saya didik sampai mereka juara di One Pride. Rio Tirto undefeated. Akhirnya dia terpilih itu di situ. Terus Rama juga dia jadi juara One Pride sampai 2 kali. Kemudian dia menang internasional 2 kali sampai dia ke Road to UFC. Melawan anak didik dari Korean Zombie waktu itu. Iya. Ya. Itu sebenarnya udah kita lakukan gitu. Kita ngebangun gitu. Nah, kita butuh yang lain nih. Ya. Atau ada netizen yang mau support kita juga yang ya, kaya dalam banget bentuk gitu. yang dalam bentuk apapun gitu kan. Iya, Nah makanya saya senang sekali diundang sama Bro Kemal di sini karena saya tuh gini, kalau saya ngelihat ini mendukung combat sport, saya pasti support gitu loh. Ya. As long ini semuanya lebih ke positive mindset ya, gitu. Kita akan support gitu. Jadi makanya saya pas Bro Kemal, yuk kita podcast lagi, ayo. Karena ini dari Bro Kemal ini gitu loh, dari teman-teman Sardo, ya, Bang M, semua itu yang mereka kita saling support di sini. Yes. Gitu loh. Kita saling support. Kita mau combat sport di Indonesia naik gitu. Jangan cuma kita kritik tanpa solusi. Ya. Kita nih pelaku dari dulu gitu loh. Mereka nggak tahu sepak terjang kita jatuh bangunnya seperti apa, fighter itu latihan. Saya didik sampai nangis. Sampai nangis itu semua anak-anak saya didik untuk mencapai road to UFC. Gitu loh. Itu perjuangannya saya lihat dengan mata kepala saya sendiri dari anak itu datang masih kecil. Ya, saya didik strikingnya, boxingnya, muay thai-nya, kickboxingnya, gulatnya, jujitsunya, MMA-nya, mentalnya. Untuk mencapai posisi itu tuh susah gitu. Jadi saya tahu betapa susahnya. Nah, ini yang perlu diapresiasi gitu. Ayo, saya udah memberikan beasiswa sekitar 40 fighter. Yang akhirnya ada yang jadi juara, sampai ada yang ke internasional, sampai ada yang jadi promotor. Iya. Ya. Sekarang udah jadi promotor, udah jadi pelatih, udah jadi head coach. Banyak sekali gitu. Ya, ini salah satu bentuk kita ya, supaya kita nih jangan sampai momentum ini kita turun lagi nih. Ya, terus aja kita support dengan segala support system yang ada ini, kita seminimal mungkin nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau bukan dari kita, kalau bukan dari Bro Kemal sama teman-teman yang lain, dari siapa lagi coba? Walaupun ada kritik dan saran,
ya udah nggak apa-apa kita Iya. coba terus. Tapi kan kita gerak di sini. Ya, kritik juga buat membangun juga Iya, kan, maksudnya untuk kritik, kasih fighternya, kritik, kasih solusi, itu kan yang bagus gitu loh. Ya kalau ada hinaan ya itu bagian dari memang dari olahraga aja. Iya. Behavior olahraga aja emang gitu. Kalau Iya. hinaan mah Kalau- bukan cuma atlet kita, maksudnya atlet Iya. luar juga dimaki-maki kan itu Iya, mah iya. ya. Tapi it's okay gitu loh. Iya, Itu iya. akan membentuk mental juga gitu loh. Iya. Kita perlu gitu. Kita perlu itu supaya memacu kita. Oke, kita dihina nggak apa-apa, tapi jangan dimasukin hati. Kita terus saya bilang ke mereka, udah fokus aja ke latihan terus. Ya, jangan Fokus. baca komen ya. Ya, kalau nggak kuat jangan baca. Kalau kuat silakan baca. It's okay kok gitu. Untuk membentuk mental kita, mentality kita. Ya. Saya selalu baca komen kok. Hampir semua saya baca. Gitu loh. Oke. Sambil itu yang melatih kita gitu loh. Nah, tapi kalau memang mereka nggak fokus jadinya nggak usah baca gitu. Jadi itu yang akan membuat combat sport di Indonesia ini tumbuh karena adanya support system, adanya juga mental para petarung kita yang disupport oleh kita semua, Iya. bukan cuman pelatihnya aja gitu loh. Rio Tirta tuh kelasnya apa ya coach ya? Flyweight, Flyweight ya? Oke. Alexander Pantoja. Iya, nah itu kan kita kemarin di UFC 317 baru kita bahas itu, akhirnya ada orang Asia Tenggara pertama. Joshua Fan. Iya, yang akhirnya masuk ke Masuk, jajaran top 5 ya. Iya. Bahkan dia harusnya udah peringkat 1 ya, harusnya kita nggak tahu nih dia udah geser Brandon Royval belum Nggak, nih. kalau peringkat 1 Iya. sih belum harusnya ya, belum. Tapi memang nggak berapa ya? untuk menantang sang juara kan nggak mesti peringkat 1 ya. Paling nggak top 5. Oke. Ataupun di top 10 kadang-kadang promotor, tergantung promotornya. Iya, coba kita lihat coach ya, dia udah peringkat berapa. Maksudnya Iya. ini kan Joshua Fan kemungkinan besar akan nextnya lawan Pantoja. Berarti kan ada orang Asia Tenggara nih ya. Ada. Kita nggak ngomongin Asakura, Taira, maksudnya Oh, iya. Jepang, Korea nih. Jangan Jepang. Iya, tapi ini udah Korea. masuk Asia Tenggara. Oke, kita Iya. coba lihat ya. Belum berubah nih. Masih di 12 kalau yang di ini belum dirubah UFC nih. Itu Royval berapa? Royval masih 1 di sini. Belum berubah kayaknya, mungkin nanti kali. Par kita tag ini belum berubah ya guys. Kita nggak Iya. tahu Joshua Fan gimana ya. Iya, Tapi intinya adalah Joshua Fan ini orang Asia Tenggara yang berkesempatan untuk title shot pertama Betul. kali loh. Kita Iya. kemarin udah cross check ya ke netizen-netizen yang datang Betul. nobar. Heeh. Ini orang Asia Tenggara pertama. Iya bang. Kalau ASEAN iya pertama. Iya, ASEAN. Belum pernah ada dong masuk Belum. jajaran top ke atas nih, apalagi Belum. title shot nih. Makanya Iya. mungkin kalau kita meniru dari Joshua Fan yang dia adalah orang Myanmar ya. Joshua Fan itu Myanmar. orang Myanmar dia tuh. Bentar. Iya. Kalau nggak salah ya, nggak salah Myanmar, bukan Vietnam nih, Myanmar nih. Kalau salah bener ya, seingat gue Myanmar. Joshua Fan ini ada orang ASEAN ini kan sebenarnya berarti mau motivasi, karena sebenarnya kalau tadi lo ini juga kok mention soal tulang-tulang orang luar gede-gede, Itu, tulang kita iya. ini. Emang kita ASEAN, terutama ASEAN cocoknya emang flyweight kok. Betul, kita bisa compete di fly. Bisa. Bantam masih oke, tapi udah mulai sulit. Ada sulit kalau patokannya merah iya, ya. Kalau feeder ke light, nah itu udah di luar jangkauan kita sebenarnya. Iya. Walaupun ada, Iya. tapi memang kita bisa berkompetisi lumayan Asia Iya. Tenggara ini di Iya. level fly atau maksimal di bantam. Iya. Kita lihat gimana waktu Gugun lawan Nakamura ya di Road to UFC. Itu gokil banget, dia take down gulatnya, padahal Iya. Gugun udah jago banget. Iya. Di take down terus dikontrol di bawah dengan submissionnya. Itu level Asia itu siapa si Nakamura itu Iya. itu luar biasa gitu loh. Nah itu Road to UFC-nya gimana di UFC-nya masuk UFC-nya itu udah bagus sekali. Iya. Apalagi sekarang Joshua Fan udah sampai mau menantang Pantoja. Alexander Pantoja yang menurut saya Akan kalah juga. Ya kita nggak bisa pungkiri juga coach, maksudnya lawan Pantoja itu baru melewati rekor legendnya flyweight sepanjang masa loh. Iya, Demetrius Johnson, ya udah kan? lewat nih. Udah lewat. Dia sekarang the best ever. the best ever ya. Iya, the best ever udah Pantoja untuk kelas flyweight. Iya, untuk kelas flyweight. Yang betul. dimana aneh kalau Dana White dia tidak top 5, itu aneh banget sih kalau di pound per pound dia nggak top 5 tuh. Karena dia kelas Aneh. flyweight. Flyweight Itu tuh dia. kurang Coba kalau menjual. dia bantam aja dia Pak Us. Nah, ya bantam masih oke ya. Nggak, tapi fair-fairan coach harus 5 top 5 Harusnya, lah. Pound per harusnya. pound mah. Cuma memang dari dulu sejarah udah selalu
kita lihat dari sejarah, yang kelas heavyweight itu yang paling diuntungkan, diunggulkan, Iya, pasti. paling dipopulerkan. Iya. Karena ya yang kelas yang paling bergengsi, paling besar, Iya. ya kan. Nomor satunya. Nomor satunya Ya, gitu. heavyweight. Kayak tinju ya, di tinju kan ya ada Muhammad Ali, Ya, Mike heavyweight. Tyson gitu kan. Ya. Nah, ini di MMA ada John Jones gitu. Ya. Nah, ini kita ya yang di kelas bawah, tapi memang kita kita lebih berkesempatan di kelas itu untuk ukuran tulang-tulang orang Asia. Iya. Nah, makanya kita harus fokus di situ tuh. Fokus di berat 56, 61 untuk diadakan pengkerucutan, pembibitan. Sehingga fighter-fighter di kelas ini yang perlu difokusin untuk go internasional, ya. Walaupun nggak menutup kemungkinan juga di kelas lightweight, ya di kelas welter. Maksimum di Bantam. welter sih ya. Ya, feather, Kalau bantam. kita udah middle terus and then light heavy atau heavy itu biasanya udah beda tulang mereka, size-nya udah. Saya pernah di One FC waktu lagi matchmaking hampir ketemu Brazilian, ya di kelas 70 tingginya 190. Waduh, udah nggak bisa. Iya. Makanya saya cut sampai 65. Itu Iya, pun iya. lawan masih lebih tinggi dari saya. Iya, emang bener kalau mau pembibitan di Indonesia, coach, misalkan coach Iya. yang megang langsung gitu, coach Max ya. Kita harus fokus ke flyweight, coach. Betul. Iya, itu udah kuncinya itu udah. Maksudnya Joshua Fan ini kemarin di UFC 317 udah buka gerbang nih. Iya. Untuk orang Asia Tenggara Dia ya buka maksudnya. ya. Maksudnya walaupun Joshua Fan kayaknya memang besar di luar negeri juga ya kayaknya Betul, kelihatan ya kan dia- Inggrisnya bagus ya. Iya, dia besar di luar. Dia mungkin lahir di Myanmar iya, tapi kita nggak ya maksudnya Joshua Fan juga belum ngulik segitunya, tapi intinya adalah ini udah buka gerbang bahwa Joshua Fan, even Asakura atau enggak Taira gitu-gitu. Ya Iya. di luar kemarin musuhnya JK Saragi ya, Iya. Song Yadong atau yang lain-lain mungkin kalau China atau masih bisa compete lah gitu. Iya, masih. Nah, kalau mau berprestasi kayaknya flyweight coach itu dah. Iya. Ya flyweight bantam masih oke lah. Ya bantam masih Masih oke lah. masih oke lah, Ya tapi flyweight yang paling potensinya besar. Iya. Karena divisinya juga lagi stuck kan. Iya. Udah pantoja sampai kayak Kara France aja kan pernah main di Bandung yang kemarin coach cerita. Iya, lawan Yudi Cahyadi aja cuma kalah poin kan. Kalah poin Yudi Tuh. Cahyadi. Yudi Cahyadi tuh. Berarti kan potensi kita bisa coach main di flyweight Iya. untuk kita masuk top 5 mungkin. Baru tadi saya posting Yudi Cahyadi waktu Iya. melakukan tendangan base KO di highlight dia menendang Lamhot Tambunan waktu itu jadi best highlightnya Iya. dia tuh. Sekali kick langsung knock out gitu. Sama di ground and pound lagi. Sama persis mirip sama Ini sama Topuria. si Topuria ya. Iya. Jadi itu ya walaupun Iya. nanti kembali lagi ketemu Joshua Fan ketemu Pantoja mah udah pasti Pantoja. Pantoja Ya, terlalu jago ya. Pantoja coach, ya. akan ngajak dia ke bawah lagi nanti. Ya, nah itu habis lah udah. Karena dia di Pantoja situ. mainnya tenang sekali itu kemarin. Dia nggak terpancing emosi, Kayak Kara. nggak terpancing mau kayak Kara julurin lidah, mau dia melotot. Iya, soalnya Dia- Dana White aja Dana White Joe Rogan bilang kan maksudnya dia sekarang lebih upgrade kan waktu di interview dia bilang kan lo sekarang lebih matang ya dia bilang gitu Oh, maksudnya iya. ini bahasa Indonesianya kan kita Iya, nggak kita translate ke Indonesianya aja Iya. intinya lebih matang lebih wise mature gitu lebih ya. mature gitu Iya, secara mature, main terus ya mainnya. Pantoja juga ngerasa bahwa ya udah ini emang dia upgrade aja udah Yes. dari sebelum megang belt dari awal dia masuk Betul. flyweight belum megang belt sampai dia megang belt sampai sekarang udah ngelewatin Mighty Mouse Iya. udah beda nih levelnya. Semoga Ya, apinya masih nyala terus ya. itu dia. Karena gini, banyak fighter jago yang apinya udah turun itu lawan fighter biasa aja kalahan. Sering terjadi gitu loh. Ya. Jadi bukan karena skillnya tapi memang karena semangatnya turun. Jadi semangat itu harus dijaga gitu loh. Nah, makanya mesti ada semangat seperti fighter-fighter yang cari rekor pound for pound ataupun God gitu ya kan. Ada semangat itu jadi dia terus gitu loh. Iya. Iya makanya kalau nggak ada habis semangat itu Pantoja udah bisa kalah tiba-tiba lawan Joshua Fan bisa tiba-tiba kalah. Tapi kalah. kayaknya sih menurut gua coach Pantoja akan minimal sampai 3 tahun masih merajain flyweight kecuali Iya. kecuali dia mau nantang Merab naik ke atas. Itu walaupun itu Merab jujur aja nih coach kayaknya belum ada yang bisa ngalahin Merab nih. Iya. Siapapun maksudnya kecuali Merab naik ke atas mungkin masih ada yang bisa ngelawan Merab gitu ya. Iya, Tapi iya. kalau udah kelas bantam ini udah dia rajanya sampai
berapa 5 tahun ke depan kali dia rajanya kalau dia tetap stay di Bantam ya. Ya kita punya Ya. raja-raja yang lumayan stabil ya. Pantoja, ada Merab. Merah. Ya. Buat sekarang. Iya, Topuria. Wah, Topuria memang. Tapi nah kalau Topuria beda cerita nih coach. Tadi kan lu bilang kalau raja-raja di divisi mereka kan, Topuria beda cerita karena Topuria belum ketemu. Gimana ya? Sebenarnya ya ini sebenarnya masuk ke ya misalnya kita ngomongin Charles Oliveira. Kan dari kemarin kita selalu ngomong dengan netizen yang lain bahwa Charles Oliveira masa prime-nya emang sudah lewat, ya kan? Masa prime-nya udah lewat. Iya, iya. Dia dagunya kaca, ya kan? Ketemu Topuria yang punya bom waktu lah di tangannya dia, buak gitu bisa Iya, dia punya bom lah di tangannya. Emang ya semua orang, even kemarin waktu kita tanya waktu kita nge-host berdua kok sama Sardo juga bertiga, kita selalu bilang semua megang Topuria dan rata-rata megang di ronde 1, ronde 2 finish kan, udah selesai lah, nggak nyampe ronde 5 gitu. Terbukti baru 1 menit pertandingan aja udah bocor kan, Oliveira kan. Jadi kayak kita mau komparasi kalau Topuria bisa bersinar di divisi dia sekarang di lightweight ini, kita belum bisa karena kalau dia udah menang lawan Arman mungkin, even lawan Paddy Pimblett nggak tahu ya kan kemarin Dana White marah ya sama Paddy Pimblett kenapa naik. Lagi pula orang disuruh Jorogen yang manggil dia. Iya maksudnya nggak ada yang ngalangin juga tapi kalaupun dia udah mungkin dia sudah ngelewatin Arman Sarukian, dia udah mungkin yang lewatin termasuk Paddy Pimblett, baru kita bisa omongin tuh kayak dia bisa kita samakan dengan Pantoja dan Merab ya untuk kelas divisi untuk ya. Kelas divisi lightweightnya ya. Untuk lightweightnya. Tapi kalau sekarang dia baru menang lawan Charles Oliveira yang udah nggak prime, agak sulit itu Topuria coach. Iya. Menang lawan Arman aja. Kayak kemarin kita bilang kalau Arman yang megang kaki tuh, yang leg lock itu Arman, mungkin nggak lepas, mungkin kan kita nggak tahu. Mungkin. Secara umur juga mereka kan nggak jauh beda, Topuria sama Arman masih lebih muda lah ya. Iya. Topuria sekarang 28 ya. 27 apa 28 ya? 28 ya. Iya. Itulah. Iya si Oliveira kan udah 35. Udah 35 betul. Iya iya kan nggak mungkin lepas gitu coach. Iya sih, ya memang di sini di kelas lightweight ini dia harus ngadepin paling enggak Arman Sarukian ya. Iya. Arman. Terus memang kalau kita lihat ada Justin Gaethje, ada Dustin Poirier, cuman kayaknya yang digadang-gadang sebenarnya yang paling kuat nih adalah Arman nih. Iya, Arman Sarukian ya. Sarukian. Iya. Karena kalau Poirier rencana kan lawan Max Holloway di BTS ya. Iya nanti pas yang UFC bulan depan nih. Iya yang di BMF ya. Iya BMF kan 318 dia main eventnya tuh. Main eventnya. Tapi ya kalau Poirier kan itu udah last game itu coach. Udah perpisahan itu mah. Iya dia udah perpisahan. Iya yang paling mungkin cuma Arman Sarukian sih. Justin Gaethje pun enggak sih. Dia akan ya sulit juga. Enggak soalnya patokannya kalau Max Holloway aja bisa dijatuhin sama Topuria kan. Iya. Justin Gaethje juga potensi besar bisa dijatuhin sama Holloway. Sama Topuria sorry. Nah, yang menarik ini saya mau bahas tentang dagu kaca ya, chin glass-nya ya. Iya. Jadi gini, kebanyakan fighter ya, itu memang bandel-bandel, ya. Namanya petarung itu pasti bandel-bandel. Mereka habis KO, mereka harus istirahat, tergantung berapa besarnya damage. Mereka KO geger otak. Ya, mereka baru 2 minggu 3 minggu mereka udah sparring lagi keras pukul-pukulan. Itu brain damage, belum sembuh. Jadi kalau kita lihat dulunya itu dia nggak chin glass, tiba-tiba jadi kaca nih rahangnya. Itu karena dia masih rusak, masih traumatik. Itu udah dipukul lagi terus dia tanding lagi, kena lagi, jatuh lagi karena belum heal. Gitu. Nah, ini makanya untuk semua para pelaku combat sport, entah itu MMA, entah itu tinju, kalau kalian udah kena geger otak, udah pernah knock out, jatuh, mati lampu kayak gitu, itu harus istirahat. Kalau kalian nggak mau rahang kalian kayak kaca lagi. Itu ada latihannya nggak sih coach? Maksudnya untuk memperkuat rahang tuh gimana sih? Latihan leher, latihan rahang ada. Gimana metodenya? Makan permen karet gitu? Ya ada, itu termasuk salah satunya. Ya, terus dengan menggunakan rubber band. Rubber band. Oh yang ini ya. Terus sering lihat Mike Tyson dia kayang kepalanya. Oh itu latihan rahang biar kuat tuh ya. Itu rahang semua. Itu itu adalah latihannya rahangnya itu. Dan satu lagi nggak cuman itu. Sebenarnya adalah brain damage-nya karena gini, waktu kita dipukul ini ada brain damage. Otak belakang kita rusak itu. Kayak geger otak rusak namanya. Kan harus betulin. Caranya apa? Ya istirahat. 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau setahun tergantung damage-nya. Tergantung tingkat damage. Jangan dipatokin, sebulan 2 bulan udah sembuh. Enggak, tergantung
keparahannya. Jadi begitu itu udah dia merasa udah heal ya, dia mesti check up. Nah, setelah itu baru kalau kalian nggak mau dagu kalian jadi dagu kaca. Oh ya mungkin kalau atlet-atlet yang luar misalnya kita ngomongin fighter luar ya coach ya. Iya. Dia kayaknya kalau 6 bulan gak ngapa-ngapain Betul. malah dia stres sendiri itu coach. Latihannya harus smart. Kalau enggak dia akan selamanya ya kayak si Charles Oliveira. Mungkin dulunya dia nggak gampang jatuh kalau kena colek. Ya tapi habis itu kena jatuh dari Poirier jatuh. Iya. Jadi mulai akumulasi ya. Gampang. Nah, tergantung di cara latihan. Kalau di cara latihan smart masih oke. Tapi memang dasarnya di sini Topuria pukulannya keras sekali. Dia di luar nalar dia. Iya ya, dan lagi pula Oliveira juga malah ngeladenin stand up fight ya. Kelar ya coach ya. Tapi sebenarnya Iya. kita kalau bahas si Oliveira kemarin ya. Dia gameplaynya udah bagus loh. Sebenarnya awal ya. Jadi begitu mulai double cover dia rapi, terus dia masuk dengan tendangan-tendangan karena emang Topuria nggak terlalu fokus di kaki. Beberapa kali tendangan masuk, tapi Topuria itu dia tetap fokus, ya, tetap fokus. Kemudian pukulan-pukulan Topuria dilancarkan, dia double covernya masih bagus, dan dia berinisiatif untuk cleanse, ya si Charles Oliveira, iya cleanse, dia cleanse. Nah, memang sebenarnya kalau saya lihat dia terpancing ya, terakhir terpancing pukulan. Jadi waktu saya lihat itu Charles tuh dia mau melayangkan pukulan straight tipuan. Dia sebenarnya mau masuk uppercut, dia mau slip ke kiri, mau masuk uppercut. Nah di situ nggak berlaku untuk Topuria karena Topuria tipikalnya ini yang on time. Jadi lawan tembak dia langsung tembak, di crossing dengan hooknya yang lebih keras, gitu loh. Dan rapi banget ya. Rapi sekali rapi gitu loh. Banget ya. Dia pukul, dia jab ke arah perutnya, kemudian langsung masuk hook kanan, hook kiri. Nah, itu rapi sekali. Dan pada saat momentum itu, pada saat dia momentum itu sebenarnya si Charles tuh dia tahu dia tipuan straight ini hanya untuk tipuan, dia mau masuk uppercut ke liver shot. Tapi langsung di crossing sama si itu. Dia begitu fokusnya, tingkat fokusnya Ilya tuh sangat tinggi sekali. Maka saya bilang dia sangat pintar membaca ritme lawan, timingnya, strategi, dan ditambah dengan strength dan explosive power yang nggak dipunya oleh fighter lain. Kayaknya cuma dia yang punya hal itu. Buat saat ini coach. Buat saat ini gitu loh. Ya seperti dulu waktu prime-nya si Conor McGregor gitu. Kena colek dikit, Aldo legend. Langsung kena colek tidur gitu kan, mati lampu gitu. Dan dia bisa menyikat 2 divisi waktu itu ya di masa prime-nya. Pada saat dia masih rajin ya. Iya. Masih rajin latihan ya. Iya. Nah, ini Topuria, mudah-mudahan nih Topuria tetap nih gaya hidupnya ya. Hidupnya jangan kayak McGregor yang abis itu dia ya party. sibuk dengan partinya gitu loh. Ya. Iya, tapi dia benar-benar ngikutin McGregor sih ya secara ininya dari feedernya. Iya, dari feedernya. Juara di feeder, juara di light. Iya, sama. Dari tattoo-nya, terus dari gaya di atas arena. Iya. Terus dia copy paste. Bahkan yang itu yang dia mukul hammer itunya. Hammer ya. Fotonya sama persis kayak McGregor pas Jose Aldo udah tidur. Ini Oliveira udah tidur mau di hammer sama persis ya. Iya, itu inspirasi, itu positif sih. Iya. Maksudnya kita mengikuti tapi ini kalau Topuria nih saya lihat versi 2.0-nya si Conor ya. Lebih baik karena apa enggak? Lebih baik dari McGregor ketika prime ya. Ketika prime nih, ketika prime. Okay. Rasanya iya. Karena ya harus dibuktikan dulu ya di kelas light. Iya. Ya kan? Tapi rasanya potensi besar. Iya. Rasanya dia akan secara skill ya, bukan secara kalau populer susah sih. Dia defend title 3 kali aja udah di atas McGregor tuh. Iya loh. Iya. Kalau di lightweight udah defend 3 kali aja titlenya dia. Saya masih belum nemuin sih orang di kelas lightweight yang bisa ngalahin Topuria. Kecuali Makhachev. Arman. Oh enggak, Arman pun tidak ya. Kecuali Islam Makhachev. Sama Arman saya masih Topuria. Masih Topuria tuh coach? Masih. Dengan mungkin sekarang Armannya apa ya? Armannya Sambo apa BJJ ya? Ya dia jiu-jitsu bisa, dia Sambo juga bisa. Iya, nah untuk kelas wrestler kayaknya Arman sekarang top juga tuh, maksudnya secara kan kita kadang-kadang yang bisa ngimbangi Islam Makhachev ketika waktu itu hampir kejadian, sayangnya Arman cedera di menit-menit terakhir ya. Iya.
Tapi dia yang paling potensi bisa ngimbangin Islam Makhachev kan. Iya. Walaupun nomor 1 tetap Islam Makhachev, Makhachev. nggak bisa udah itu. Tapi Arman Tsarukyan nih dia even pas ngalahin Charles Oliveira yang kita bahas itu ya bisa 300 coach kan kita Iya. bahas berdua tuh coach. Iya. Yang dibilang kalau nggak ada waktu kayaknya Oliveira menang. Iya. Tapi kan Arman levelnya udah di situ. Iya. Level wrestlingnya dia gitu. Betul. Nggak bisa juga coach ngalahin Topuria. Belum. Menurut lo ya? Menurut gue belum sih. Kalau ketemu nah ini kan kemarin pertandingan kita udah selesai nih Topuria. Iya. Topuria Islam sekarang lu megang siapa? Tadi kemarin lu lihat pertandingan itu atau belum karena masih Charles Oliveira? Belum lu bisa masih sama Makhachev berarti lo? Masih Makhachev. Masih Makhachev. Kenapa? Makhachev ini pertama betul Oliveira belum prime. Oke. Tapi itu udah luar biasa. Udah lewat Udah prime-nya luar maksudnya. Iya maksudnya Oliveira tuh udah nggak prime lagi kan, udah Iya, lewat iya, ya. iya. Tapi itu masih tetap luar biasa gitu loh. Oh iya. Masih tetap ini ibaratnya Oliveira tuh dari 100 dia 75 lah gitu. Ya. Ya. Nah, itu disikat dengan mudahnya gitu. Nah, Arman ini kemarin waktu saya main sama Oliveira itu sebenarnya imbang. Ya kan? Oh iya bahkan coach megangnya Oliveira. megang Oliveira karena itu save by the bell. Ya, Kalau enggak ya bisa menang Terakhir udah Oliveira. dicok. Karena udah masuk Udah gitu dicok kan. tuh. Iya. Ya Arman sekarang berkembang oke gitu kan. Tapi ini Ilya another beast. Oke. Dia Jadi masih Topuria ya kayaknya Masih beda Topuria. ya. Asal ada chance kena aja chance, gitu ya. iya dia cuma perlu ciptain dan gini dia punya speed. Dia punya speed, dia punya timing, dia punya power, dia punya fight IQ. Dan dia ground fightingnya, dia gulatnya wrestlingnya, dia elite wrestler gitu loh. Dia adalah wrestler yang bertransformasi menjadi Stand up MMA fight. dan stand up fight gitu loh. Awalnya nah itu yang menangnya serem. dia submission terus ya awal-awal ya. Betul, kayak John Jones yang dia seorang pegulat tapi dia bertransformasi menjadi seorang Muay Thai fighter. Ya, menjadi seorang Jiu-Jitsu fighter. Nah, itu dia bertransformasi. Ini sama ini modelnya Ilya Topuria. Dia sebenarnya pegulat tapi dengan skill boxing yang di atas rata-rata gitu loh. Bahkan salah satu yang sekarang skillnya paling rapi. Lihat dia salah satu orang yang selalu clean. Jadi gini, jarang sekali ada beberapa ya. Kita lihat seperti Donald Cerrone ya kan. Yeah. Kombinasinya bagus, dia punya pukulannya. Terus kita lihat juga yang bagus ya Jose Aldo bagus. Yeah. Kemudian Ilya Topuria itu boxingnya benar-benar kental. Mungkin karena Meksiko ya. Meksiko kan memang sangat kental di tinjunya. Itu pukulan-pukulannya itu dia bisa seperti bermain tinju di arena MMA. Spanyol. Sorry, Iya. Meksiko lagi ya Spanyol. Spanyol ya. dan Georgia. Ya. Spanyol Georgia ya. Ya. Dia itu memiliki kombinasi yang begitu kental yang bisa mendisplay tinju, kombinasi tinju di arena MMA gitu loh. Ya. Karena jarang orang biasa kalau sekali pukul 2 kali udah langsung cleanse, 1 kali nggak kena cleanse. Kalau dia bisa tuh kena 3-tiganya. Iya. Rapi banget. Rapi banget itu. Dan langsung hit, maksudnya langsung to the point, nggak yang gimana tak. Bahkan ya kalau gitu. kita lihat kemarin, jabnya itu jabnya bukan cuma untuk menghalangi, tapi jabnya masuk. Iya bukan tembus, bukan feinting doang atau enggak. Itu power jab. Dia power jab masuk. Begitu Oliveira dia mau melakukan body shot, ya dia feint dengan straightnya ternyata dia mau masuk kiri, itu langsung di crossing udah. Di crossing, dia benar-benar timingnya sangat bagus dan speednya itu tinggi gitu. Jarang kita bisa menemukan yang speed dan presisinya bagus ya. Iya, lengkap. Speed, presisi dan itu nggak banyak buang-buang. Nggak. Apa ya? Akurasinya akurasinya tinggi gitu loh. Tinggi. Lihat deh setiap pukulan dia nggak pernah terbuang sia-sia. Karena kita patokannya ada pertandingan yang Joshua Van sama Royval tuh, yang dimana Royval pukulannya banyak. Tok, tapi damage-nya dikit. Bahkan Van lebih berdamage. Iya benar. Makanya itu sampai akhirnya kan hampir KO kan. Iya, jatuh kan. Iya. Sampai akhirnya juri mutusin damage ini lebih quality lebih penting dari quantity. Makanya menang kemarin ya. Padahal kita secara pukulan jauh ya Royval ya. Gue sering kali kecewa dengan juri UFC gitu ya. Tapi kali ini gue setuju banget. Kenapa? Walaupun quantity banyak, tapi nggak gitu damage sama si Van. Iya. Sedangkan Van pukulannya sangat efektif gitu loh. Dan
membahayakan Royval beberapa kali sampai jatuh juga. Ya, sampai berdarah-darah. Berdarah-darah. Hidungnya apa segala macam. Nah itu makanya kita ada pembanding itu sama Topuria di mana bukannya gimana-gimana, cuma kelasnya antara langit dan bumi tuh. Begitu kita lihat boxingnya Topuria sama boxingnya Joshua Van sama Royval ini kayak langit dan bumi coachnya kayak. Jika emang makanya solid pas, gitu loh. Solid banget. Makanya pas kita kelar semuanya kemarin pas kita kelar nobar kita ngomong kayak wah Topuria gila sih, sakit sih. Nggak, karena ada pembandingnya kok. Tadi kalau misalkan semuanya 4 pertandingan sebelumnya misalkan BJJ semua wrestling semua gitu. Grappler semua gitu-gitu. Mungkin kita kayak kita nggak ada pembanding, tapi kan ada Royval yang nampol terus gitu, terus Joshua Van gitu yang damage-nya juga bagus. Ketemu Topuria yang presisi, yang akurat, speed ada, langsung kayak wah. Bahkan Sean O'Malley ngakui kan kalau untung gak gue terima tuh tawaran, kan dia pernah call out Topuria kan. Tahun 2023 apa 2022 iya, gitu sebelum ketemu Merab. Iya. Ya kan dia call out tuh. Ayo si Topuria. Ayo Topuria gini-gini. Untung gak jadi, kalau enggak. Kemarin tuh dia baru ngomong kan. Iya pas. Untung gak dia gak terima call out gue, dia bilang. Kalau enggak itu Sean O'Malley loh yang ngomong. Sean O'Malley loh. Sean O'Malley. Stand up fight. Stand up fight. Yang juga punya bom waktu di tangannya kan. Dan dia lebih tinggi. Oh iya. Iya, Sean O'Malley kan punya bom waktu juga sama. Merab juga ngeri sama pukulannya Sean O'Malley kemarin. Yuk, itu kok sempet ini juga kan hampir jatuh juga kan. Keras sekali. Dan kemarin sebenarnya Sean O'Malley juga udah lebih grow, cuman Merab lebih berkembang lagi. Oh iya Merab Merab udah another level itu. Merab beda. Tapi memang kalau misalkan sekarang karena ada Topuria nih, mungkin nomor 1 tetap Islam Makhachev, nomor 2-nya Topuria untuk berarti ini kan kalau UFC light ya. Enggak, untuk fighter terbaik nih coach di UFC untuk saat ini di tahun ini. Kayaknya berarti Islam Makhachev, Topuria udah 2 itu dong, tapi nomor 1 tetap Islam Makhachev kan. Makhachev. Masih Makhachev. Buat sekarang ya. Iya harusnya. Emang lu megang siapa nih? Per kemarin. Kalau per kemarin masih Islam Makhachev kok. Masih lah. Berapa perbandingannya? Perbandingannya ya. 60-40 masih ada lah. 60. Tapi Islam Makhachev grapplingnya another level sih. Maksudnya belum ada. Ya ini makanya pertaruhannya ini ada di JDM ini kan. Karena JDM ini kan termasuk boxer yang rapi juga sebenarnya. Ketika lawan Belal bagus, kombinasinya bagus, on point juga untuk kelasnya dia ya. Untuk kelasnya welter ini makanya ketika Islam Makhachev bisa mengalahkan JDM walaupun 5 ronde tapi dia tetap menang lawan Topuria, gue masih megang Islam Makhachev coach. Di atas kertas karena nggak sulit, sekali di bawah udah selesai. Sekali di bawah, Topuria di bawah aja kelar. Ya mungkin masih ada, kita nggak tahu karena kemarin pas leg lock itu aja sebenarnya Topuria sempat kesulitan kan untuk dia lepas. Makanya kita pikir kemarin kalau itu prime-nya Oliveira mungkin nggak lepas coach. Butuh proses lama, mungkin butuh 1 ronde habis save by the bell dulu supaya dari 0-0 lagi di restart lagi kan. Tapi ketika itu yang megang Arman Sarukian, tadi gue selalu bahas Islam Makhachev, beda cerita coach, nggak mungkin lepas. Nggak mungkin lepas, tapi kita nggak tahu karena kan kalau kata Bang M selalu bilang bukan malamnya, selalu gitu, selalu ada gitulah maksudnya. Tapi ya kalau gua sih masih sama Makhachev, bahkan lu juga masih sama Makhachev kan coach? Masih 65 lah. 65 35. Ya 65 Makhachev. Karena harusnya kemarin 70. Oh tapi semenjak lu lihat terakhir itu ya? Iya. Kemarin 70-30 lah, masih Makhachev 70. Per kemarin masih Makhachev juga, tapi 65. Ya karena ada potensi leg lock tadi itu ya. Poin kita di situ kan, karena di leg lock Oliveira aja. Ya bener. Nah kalau JDM kan ini utang kita nih coach. Kemarin episode yang sebelumnya. Islam Makhachev JDM lu masih Islam Makhachev berarti masih belum ada nih maksudnya yang bisa mengalahkan Islam Makhachev ya. Formulanya belum ketemu nih ya. Susah ya. Ini Islam Makhachev nih kayak ya udah kayak Khabib tapi sekarang dia sebenarnya pukulannya lebih bagus. Pukulannya Islam Strikingnya Islam Makhachev nih sebenarnya lebih bagus dari Khabib, lebih rapi. Udah dikasih lihat waktu lawan Dustin Poirier kan. Betul. Dikasih kisi-kisi kita. Walaupun groundnya memang Khabib lebih kuat. Iya benar. Ya kan, tapi kan di sini jadi lebih balance ya. Jadi ini seperti ya duplikatnya Khabib tapi dengan striking yang lebih bagus gitu. Walaupun sulit sulit untuk JDM gitu loh. Karena ini Islam Makhachev juga dia udah terbukti secara endurance. Yaitu menyerupai Khabib gitu. Iya bahkan kemarin kalau Belal mau nggak usah sok stand up fight masih bisa Belal menang malahan ya kemarin lawan JDM ya. Iya, tapi sebenarnya Belal tuh bukan nggak mau take down si JDM loh sebenarnya. Tapi kalau saya lihat memang
sulit ini. JDM bagus take down defense-nya. Iya bagus ya. Belal ini dia kayak mungkin kayak kebanyakan mikir ya. Kayak harusnya dia buang itu semua gitu loh. Iya dia kayaknya Ada mikirin beban. omongan netizen. ada beban juga. Iya Iya. dia nggak jadi diri dia yang seperti biasanya gitu. Iya. Jadi dia mau coba show something padahal dia harusnya jadi diri dia sendiri gitu loh. Oke. Ya, jadi diri dia sendiri, dia fight aja all out ya, itu akan mempersulit GDM. Tapi akhirnya karena dia terlalu meladeni dengan stand up fight ya udah. Iya. Ya saya nonton, saya lihat ya GDM yang menang. Ya emang Emang GDM yang menang jauh gitu itu loh. Coach. Jauh banget tuh. Iya tapi kalau Islam Makhachev nggak ada kesempatan tuh, pasti udah fix nggak ada kesempatan. Makanya tuh sebenarnya pertandingan kita nanti sih, kita belum ada jadwal keluar Islam Makhachev JDM itu kayaknya nanti pas nobar kita seramai kemarin tuh Coach. Oh iya. Oh kalau itu iya. datang gua. Oh iya pasti. Islam pasti. Makhachev sama Lu yang Khamzat Chimaev sama Duplessis emang nggak mau datang nobar Coach? Nanti gua undang lagi Coach. Oke. Khamzat Chimaev Gokil di itu ya, DP loh, itu itu pasti sulit juga loh. Ini tapi mumpung lu ada nih Coach, sebelum udahan nih Coach, mumpung lu lagi di sini, mumpung lagi bisa. Ketika Khamzat nanti ketemu di DP, tapi kan dia masih pas 17 Agustus eventnya. Pas persis 17 Agustus tuh, soalnya hari Minggu tuh 17 Agustus tuh. Kalau nggak salah ya. Nah, lu megang siapa di DP? Ini kan di DP ini kan middleweight Jiří Procházka versi middleweight nih. Yang yang maksudnya nggak bisa ditebak dia mau ngapain sih gitu. Sementara ada Khamzat Chimaev yang kita tahu dia monster lah gitu. Lu megang siapa Coach? Di DP, Duplessis atau Khamzat Chimaev? Wah berat ya. Berat Coach. 50-50 tapi rasanya bisa Khamzat. Rasanya bisa Khamzat ya? 50-50 tapi rasanya bisa Khamzat. Ya soalnya di DP ini kita belum lihat sih latihannya sampai seperti apa ya sekarang ya. Nanti coba kita cek lagi, tapi rasanya Khamzat punya momentum yang besar untuk menang nih. Ya soalnya dia powernya gila ya Khamzat. Di DP juga ya dia di ground ya bisa, cuma dia nggak seperti Khamzat lah groundnya. Iya beda level lah ya. Walaupun di DP ini ground game-nya juga keren banget. Keren. Kan dia bisa take down Israel Adesanya. Betul. Dia bisa, dan di DP ini dia punya endurance, menang di endurance ya. Iya, maksudnya dia stand up fight bagus, ini grappling bagus, dia, dan endurance-nya well rounded dan dia endurance-nya bagus. Ya, waktu lawan Sean Strickland kan kelihatan tuh. Dia tenang. Ya. Nah ini Khamzat nih harus coba ambil di awal nih. Ya karena Khamzat tuh kekurangannya itu Coach. Dia kalau lewat ronde 3 bisa habis tuh napasnya karena penyakit yang waktu Covid kan. Betul. Kan waktu lawan Kamaru Usman kelihatan tuh udah ngos-ngosan. Berasa gitu-gitu. Nah, ini Khamzat nih kalau di DP bener kata Coach, endurance stamina-nya jauh lebih baik daripada Khamzat. Jadi ketika lewat ronde 3 bisa kawan. 2 ronde, 3 ronde ini masih Khamzat, begitu 4-5 di DP pegang. Tapi masih ada chance untuk Khamzat. Gitu loh. Karena dia grapplingnya memang another level juga. Iya, another level juga di divisi itu. Nggak ada yang seperti dia untuk saat ini. Iya, nggak ada kok Khamzat ya. Walaupun even kena penyakit yang semenjak Covid pun masih Khamzat ya, masih itu lihat waktu dia ngangkat siapa yang Whittaker. Bukan. Yang China tuh. Sebentar. Dia angkat terus dia ngobrol sama Dana White kan? Iya, itu bukan di kelasnya ini, dia di kelas. Oh, itu di kelas welter, sorry. Di kelas welter itu. Iya, di kelas welter. Ya tapi itu siapa sih ya? Aduh. Itu dia take down dia angkat terus diajak ke cage terus dia ngobrol sama Dana White. Itu baru kali itu kayak terjadi gitu loh. Iya baru itu ya. Tapi Merab juga kan begitu Coach. Merab ini dia angkat Cejudo diajak tapi ngajak ngobrol siapa ya, Donald Trump apa Dana White ya, lupa. Gitu. Jadi yang Cina nih tolong ya mention di bawah ya. Apalagi gua ini kan biasa ini bidang sardo nih. Iya mukanya ada di sini cuman lupa. Gitu. Iya. Itu kan Khamzat di situ kita udah lihat wah ini spesial Bang. Dan bayangin itu siapa Whittaker di fast crank tuh di RNC sampai putus kan. Iya si Whittaker hancur-hancuran sampai tuh. Putus giginya. Iya. Jadi emang masih ini ya, masih sulit kalau secara power masih Khamzat Chimaev ya. Iya, emang lu siapa? Gua jujur aja Coach, kalau memang hati gue sih Khamzat Chimaev sih pengennya menang. Tapi kalau di DP ya karena Khamzat Coach
emang waktunya Kamzat bersinar sih coach. Iya, Kita iya, udah iya. dari sekian lama menantikan Kamzat tuh harusnya bersinar lah gitu. Iya, betul. Sebelum Covid tuh udah dia raja lah bisa Iya, dibilang iya, kayak iya. gitu. Ini kan sekarang ada momentum lagi di akhirnya mendapatkan belt kan. Iya, iya. Ya harus Kamzat sih coach. Waktu di masanya Kamaru Usman itu Iya. ngebantai Tyron Woodley waktu Iya. itu kalau nggak salah ya. Iya. Di situ gue udah mikir ada nggak orang yang bisa ngalahin si Kamaru Usman di kelasnya. Heeh. Ternyata begitu Kamzat main Iya. sama si Kamaru Usman, Iya. itu kan dihajar gitu loh Iya. sama Kamzat. Ya walaupun nggak finish ya. Walaupun ya nggak finish. Nah Iya. itu ya karena di situ kan mantan juara si Kamaru Usman. Iya masih the best welter. Masih the best of dia. all time. Of all time ya betul. Iya, masih Kamaru Usman Nah gitu. itu bisa Iya. ya istilahnya hampir dibully lah sama si Kamzat. Dan tangannya retak apa kalau nggak salah tuh ronde Iya, 2 kan sempat iya. kan. Ya sempat kesulitan lah Kesulitan. Kamzat. Ya. Ya. Nah ini sekarang dia kalau dia ini momentum dia sih. Iya. Ini momentum dia pasti akan Ya kayaknya bakal menggila lah. Ronde 1 Menggila. ronde 2 dia bisa finish aja mungkin masih Kamzat lah. Iya, Tapi iya. kalau udah lewat ronde 3 ini bisa bahaya. DDP ini gila, maksudnya secara stamina untuk Betul. kelasnya dia sih gila sih. Makanya pertandingan itu akan menarik coach. Lu pasti gua undang nobar itu. Iya, Itu iya. seru coach. Seru, Kamzat seru. DDP. Kapan sih itu? 17 Agustus 17 coach. Agustus Iya ya? kalau nggak salah 17 Agustus oke, itu oke. hari Minggu kita Agustusan Iya. itu. Iya, iya. Tuh benar 17 Agustus hari Minggu. Berarti habis dari event One Pride Heeh. live tuh gue besok paginya gue langsung tuh. Iya, kayak waktu Sardo kemarin habis dari Bion acara langsung berangkat Langsung, paginya kan. iya. Iya. Makanya nanti gua undang coach. Kalau yang 318 kan cuma Dustin Poirier yang main Oh. eventnya sejauh ini baru Dustin Poirier Iya, sama iya. Holloway kan. Iya. Ya itu mah nggak usah datang coach. Ini mah seru-seruan aja farewellnya Poirier. Tapi kalau di DP gue pasti Waduh. undang lu. Iya, Gua iya, karena gue penasaran nih gimana nonton sama Cosmex nih besok nih kalau di DP sama Kamzat nih pecah tuh. Jadi lu pegang Kamzat ya? Gue sih pegang Kamzat masih. Maunya pegang Kamzat yang menang. Prediksi? Maunya, Prediksi sekarang. Eh, Pilih dong. Gue udah pilih Kamzat. Ya lu Kamzat Chimaev ya. Iya, lu pilih. Kamzat gua. Oh, Kamzat. nggak main aman ya. Enggak, udah Kamzat Chimaev Kamzat. udah karena Tapi kayaknya ini hati ya, lebih ke hati. iya karena ya. memang Kamzat tuh fenomenal. Udah, itu iya, fenomenal. Kayaknya untuk kelas ini, untuk Iya. kelas yang middle ini, semenjak kemarin lawan Whittaker dan Kamaru Usman, Iya. gua ngerasa Kamzat itu secara power untuk middleweight emang belum ada yang bisa ngalahin, belum ada yang bisa ngalahin. Dan skill wrestlingnya juga belum ada. Iya, untuk skill wrestling ya, Iya. Kamzat tuh Karena- nomor 1 kayaknya di middleweight sekarang. Betul, karena Iya. dia untuk Kamzat, dia itu bisa compete wrestling dengan di orang yang sekelas light heavy Iya. ataupun heavyweight. Iya. Itu skillnya Kamzat. Dia bisa Iya. gini ya, kayak di level kita nih di MMA Indonesia aja ya, yang kita bisa compete sama yang gulat-gulat yang berat gitu ya. Dari kita yang berat 70 kita bisa compete 100. Nah, ini bayangin si Kamzat ini. Iya. Dia Wah dia gila coach. Masalahnya kalau kita lihat latihannya dia kan Iya. yang di pegunungan gitu-gitu. Wah ini mah orang sakit coach. jadi dia lawannya orang yang gede-gede gitu loh. Iya nggak bisa. Emang udah Kamzat. Kalau untuk Iya. levelnya wrestling di kelas middle Dia- pasti gue pegang Iya, Kamzat. dia Jimaev. wrestling dengan yang heavyweight gitu. Jadi Iya. besok kalau ketemu yang masih bisa diatasin sih. Iya masih bisa. Masih Masih bisa. bisa. Jadi kita berdoa Kamzat Tapi itu ya. seru banget. Itu seru banget loh. Iya, seru Itu banget. Berapa presentasi lo? Gua masih 50-50 sih coach. Lu 50-50? Iya tapi ke Kamzat 50-50 tapi. Iya, DDP nggak bisa kita sepelein. Iya, DDP. betul. Dia ngebuktiin Masih sendiri oke lah, 50-50. Iya masih 50-50. Sama gue setuju 50-50 lah. Iya asal Kamzat kuncinya asal Kamzat langsung take down dari menit pertama. Jadi sebenarnya ini iya. bukan prediksi ini Iya, hati kita nih. Iya hati kita, bahkan Hati kita, nggak ya. apa-apa nanti kita bahas lagi aja ntar coach. Nanti kita lihat Bang M perkembangannya. sama Sardo sama perkembangannya Kamzat gimana ya. Jadi buat yang udah yang nonton kali ini seperti tadi kan gue nanya soal GDM Islam Makhachev, kita masih Islam Makhachev. Kemarin juga waktu nobar di UFC 317, thank you udah datang ramai coach ya kemarin ya. Wah, penuh, Terima kasih buat Cosmex juga. Nanti gua undang lagi coach kalau Iya, podcast masih mau datang coach ya. Masih dong. Nah Iya. itu sampai ada yang dari mana? Malang ya datang ya? Dari Jambi. Jambi ya? Iya dari Jambi berangkat demi nobar kemarin coach. Abis itu langsung pulang lagi. Gokil.
Ih gila kan? Gokil. Gila, makanya nanti Ya. pas kalau mau buat kalian nanti kan nobar kita selalu ada sampai akhir tahun. Gitu ya. Kalau misalkan ada ya misalkan let's say mau silaturahmi bareng-bareng ada uang lebih pas mau di DP kan 17 Agustus tuh. Iya, Siapa iya. tahu mau berangkat ke Jakarta, silakan loh. Kemarin ada orang Jambi, ada orang Iya. Madura, tapi Madura. orang Maduranya udah stay di sini, udah kerja. Oke. Gitu. Jadi ya boleh loh ngumpul-ngumpul di Jakarta di Start Tap Room ya. Kita ya nanti ada Cosmex, ada Bang M juga biasanya, ada G Pamungkas, ada Radio Tempur. Jadi kita ngumpul rame-rame ngobrol-ngobrol. Siapa tahu yang dari luar kota knowledge-nya bagus kita undang podcast aja coach. Iya. Ya kan bisa Iya. kita ajak ngobrol. Pokoknya thank you buat Cosmex sekali lagi. you. Thank you buat yang udah nonton. Kalau ada salah-salah tadi kan kita lupa petarung Cina siapa. Apalagi gua kan bego banget soal ya ngikutin UFC juga baru coach. Jadi langsung di kolom komentar dibenerin aja ya. Iya. Jadi thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di minggu depan.